Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Mufti Bastul Bir wa Syekh Basum Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidh Satori wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sakuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Qarsona wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, saking Abu Qatadah, saking bapaknya Qatadah al-Ansari yang berupa orang Ansar radhiyallahu dari sebab Allah anhu saking Abu Qatadah fi qissati saidihi ing dalam ceritane beburuane si Abu Qatadah al-himara ing himar al-wahsyiya kang bangsa alasan. Ini adalah himar liar. Wa Abu Qatadah iku ghairu muhrimin, dalam keadaan tidak memakai pakaian ihram, yang tidak sedang ihram. Qala ngendika sapa Abu Qatadah, faqala maka nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ashabi maring pira sahabat Kanjeng Nabi, wa kanulan ana sapa ashabu sahabat Kanjeng Nabi iku muhrimina, wong kang padha sedang ihram atau sedang memakai pakaian ihram. Napa ngendika Kanjeng Nabi, hal minkum, hal ana ta minkum sang sira kabeh ahadun utahe seseorang, amara kang perintah sapa ahad hu ing Abu Qatadah au asyara utawa memberikan isyarat sapa ahad ilahi maring Abu Qatadah bisain kalau siji-siji. Qalu mongko padha jawab sapa sahabat, la mboten kala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, fakulu mongko becik mangano sira kabeh ma ing napa ma ing daging khimar khimar lepas itu kan, itu bagai yang saya tetap secetur apa ma min lahmi saking daginge khimar tadi kan, itu muttafaqun alaih. Hadis ini menandakan bahwa seorang yang sedang ihram, seorang yang sedang haji atau umroh itu diperkenankan untuk memakan daging hasil buruan, sepanjang yang berburu itu tidak orang yang sedang ihram itu. Jadi kalau orang sedang tidak ihram berburu mendapatkan satu buruan walaupun itu di tanah haram, itu tidak mengapa kan, itu tidak mengapa. Tapi akhirnya nanti setelah itu tidak diperkenankan berburu kan, itu ya. Berburu tidak diperkenankan di tanah haram itu kan, itu. Okay. Wa anis Su'bi ibnu Jathama al-Laitsi, saking As-Su'bi kang dadi analangi Jathama al-Laitsi radhiyallahu anhu, ana ustune Su'b iku ahda memberikan hadiah sapa As-Su'b li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran ing himar wahsyian kang alasan. Jadi itu bukan himar piaraan kan, itu bukan himar piaraan. Wa hale uta Nabi ku bil abwa ana ing abwa au bi waddan utawa ing tanah waddan. Ini terjadi ketika haji wada ya. Faradda mongko nuli balikaken sapa Nabi hu ing himar alaihi ing atase Su'b. Wa qala lan ngendika sapa Nabi,
inna lam naruddahu inna sunna ingsun iku lam narudda orang balik akan sapa ingsun orang nolak sapa ingsun hu ing himar alaika ing atas sira illa ana kecuali setune ingsun iku hurumun orang sedang ihram. Muttafaqun alaih. Ya, ini kan terlihat berbeda kan kalau tadi pada hadis yang pertama tadi bahwa orang yang sedang ihram itu boleh memakan makanan hasil buruan kan itu, sementara di sini itu tidak dikembalikan kan itu, dikembalikan. Maka akhirnya pada tahun-tahun berikutnya itu memang akhirnya tidak boleh berburu dan seterusnya di mana, di tanah haram. Dan nanti kalau kita baca hadis ini, hadis berikutnya nanti sesuatu yang dianggap tanah haram itu tidak hanya Makkah kan itu, di Madinah di satu tempat antara dua gunung kan itu. Dua gunung itu juga berbeda pendapat gunung yang mana kan itu. Tapi yang jelas bahwa di kota Madinah kan itu, di kotanya Madinah itu juga dijadikan sebagai tanah haram. Tanah haram itu artinya siapa sih? Tanah yang dihormati yang orang tidak boleh berburu, mencabut tumbuh-tumbuhan kan itu, kecuali apa nanti membunuh binatang-binatang yang berbahaya. Ngaten. Muttafaqun alaihi wa an Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha qalat sebuah Aisyah qala ngetika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngetika Rasulullah khamsun utawi ana limang hewan minad dawabi sange pira-pira gegremetan jadi binatang yang bergerak kulluhunna iku tawi sekabehane khamsun 5 binatang ini iku fawasik iku adalah binatang yang fasik binatang yang rusak yaktulna kena mateni yaktulna kang mateni hu ing khams fil hilli ing dalam ketika halal wal haram lan ing tanah haram. Jadi baik itu di Makkah, Madinah atau di luar itu. Jadi lima binatang ini boleh dibunuh. Apa itu? Yang pertama adalah al-aqrabu kalau jengking. Kalau jengking wal hidaatu dan burung elang. Wal gharabu lan manuk gagak wal fa'ratu lan tikus wal kalbul aquru lan anjing yang galak, anjing yang ganas. Jadi 5 binatang ini kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus dan anjing yang galak itu, anjing yang ganas itu boleh dibunuh. Baik itu di tanah haram maupun di luar tanah haram. Kenapa seperti itu? Karena berbahaya kan itu. Kalau jengking itu kalau saudara lena bisa dientup kan itu, nanti bisa sakit. Seperti itu kan itu. Nggih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama iku berbekam sapa jeung Nabi wa halita jeung Nabi iku muhrimun orang yang sedang ihram muttafaqun alaih. Ini sudah pernah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya kan bahwa orang yang sedang ihram atau orang yang sedang puasa juga itu diperkenankan untuk berbekam kan itu, dibekam. Bekam itu yang bagus sebulan sekali kan itu ya, agar sirkulasi darah itu lancar. Saya dulu aktif semestinya sebulan sekali, hanya ketika sudah ada Covid Corona itu ada was-was kan itu yang kalau mau berbekam kan itu. Jadi sekarang ini saya tidak pernah, mungkin hanya sekali selama ada semenjak dari Maret itu ya. Wa an Ka'b bin Ajrah saking Ka'b bin Ajrah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ka'b humiltu den ila Rasulullah sallallahu wal qamalu humiltu den gendong ingsun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Ka'b bin Ajrah gitu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qamalu utai tumo iku yatanatharu padha rontok apa tumo. Jadi banyak kutunya ala wajhi ngatas wajah ingsun. Faqala maka nuli ngendika sapa jeneng Nabi, ma kuntu ora ana sapa ingsun iku aro ningali sapa ingsun al waj'a ing loro balagha kang sedemikian bangetnya bikalan sira ma sebagaimana keadaan sakit aro kang saya lihat ini. Atajidu ana ta nemu sira syatan ing kambing. Jadi ada orang yang sedang, ini konteksnya orang yang sedang sedang umroh kan itu. Jadi atau sedang ihram lah itu. Itu ternyata kutunya banyak, tumonin kuatah sampai rontok kan itu. Jadi padahal sementara kan tidak boleh jungkasi dan seterusnya kan itu. Akhirnya ditanya itu, apakah punya kambing untuk dikafarotkan? Kultu jawab lamboten.
Qala mongko dijawab untuk sapa jeneng Nabi fasum thalatha ayamin. Fasum mongko poso sira thalatha ayamin ing 3 dina au at'im utawa gawe mangan sira sittata masakina ing 6 orang miskin likulli miskinin saben wong miskin nisfu sa'in utawi separo sok, setengah sok. Satu sok itu berapa setengah satu sok itu? Satu sok itu adalah 2,75 2,7 atau 2,7 lah, 2,7 kilo. Jadi kalau separohnya berarti berapa? Separohnya berarti kalau 2,7 kan 1,7 itu berarti 3,5, berarti 1,35 kilo. Itu per satu kali makan ya, per satu kali makan. Masa makan semono akeh ya, ini sebagian dianggap sebagai untuk lauknya kan itu, untuk lauknya. Sekali memberi makan seperti itu. Nah, ngoten. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika sabda Rasulullah lamma fataha Allah taala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah, lamma fatahna likane buka sapa Allah taala kamul sapa Allah ala rasulih ngatasi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam membuka napa Makkah ing Makkah. Jadi terjadi yang namanya fathu Makkah. Makkah akhirnya bisa dikuasai oleh Islam kembali. Rasul bisa masuk ke Makkah dengan secara damai kan itu. Ketika terjadi Fathu Makkah, qama mongko nuli jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnasi ing dalam manungsa. Fahamida mongko nuli muji sapa jeung Nabi Allah ing Allah wa athna lan ngelem sapa jeung Nabi alaihi ngatasi Allah. Thumma qala mongko nuli ngendika sapa jeung Nabi innallaha habasa ammatal fila. Innallah sunna Allah iku habasa ngeker menjaga an Makkah tasing Makkah al-fila ing pasukan gajah. Ini kenapa diawali dengan ini? Itu ingin menunjukkan, ingin mengingatkan kembali kepada orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu harus ingat bahwa dulu ada pasukannya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memorak-morandakan Makkah. Dia datang waktu itu dengan menggunakan tunggangan dari gajah itu, dan oleh Allah itu diselamatkan kan, itu diabadikan dalam surat Al-Fil kan itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wah itu jadi kalau ada orang itu ini surat ini juga banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang kan itu. Kalau kita punya musuh dan musuh kita itu diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tetap tidak mau, tetap memusuhi kita kan itu. Itu disuruh baca ini. Tarmihim 7 kali. Bi hijaratin sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul kan itu. Ingin dihancur leburkan. Jadi memang Al-Quran itu di dalamnya sebagai hudan ya, sebagai petunjuk. Tetapi seringkali juga bisa digunakan untuk hal-hal lain kan itu. Itu kalau pondok yang banyak mengembangkan ini, kalau di Jawa Timur itu mana Pondok Blok Agung gitu ya. Pondok Blok Agung itu santrinya senangannya mengamalkan yang kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Contoh itu kalau orang itu ingin tangannya mempunyai satu kekuatan, begitu sekali mukul langsung mati kan itu. Jadi baca apa? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Dan kan itu dibaca 3 kali, tanpa bernafas ditiupkan. Bukan kayaknya. Jadi memang Al-Qur'an itu luar biasa seperti itu. Jadi ada yang namanya apa ya? Kalau orang dipegang tidak bisa lepas itu juga ada kan itu. Itu diambilkan dari ayat suci Al-Quran juga kan itu. Jadi dibacakan doa. Biasanya kalau mau mengamalkan puasa lebih dahuluan itu. Itu begitu sudah selesai, dibaca 3 kali, ditiupkan. Itu digunakan memegang orang. Begitu dipegang tek gitu, semakin bergerak orang itu akan menjadi semakin keras. Cengkeramannya akan menjadi semakin luar biasa. Nah, itu jadi
Apakah seperti itu mustajab kan itu? Ya sepanjang orangnya yakin ya akan mustajab kan itu. Cuman saya berpendapat bahwa orang-orang yang sedang studi itu tidak perlulah mengamalkan seperti itu. Apalagi sekarang ini kan dalam suasana aman ya, aman. Kecuali yang demo-demo itu kan itu. Pada dasarnya Indonesia itu kan aman, jadi tidak perlu lagi lah kayak seperti itu kan itu. Jadi kenapa tidak baik itu karena seringkali orang yang punya punya amalan-amalan seperti itu terkadang gampang marah kan itu. Jadi kalau ada orang menyinggung itu langsung emosinya naik kan itu. berani ngajak tarung kan itu seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau di Pondok Lirboyo itu santri selama nyantri tidak boleh mengamalkan itu. Cuman kalau sudah lulus biasanya diijazahi sama para kiai, kayak para masyayikh itu ijazahi untuk diamalkan setelah pulang kan itu, bukan ketika masih di pondok kan itu. Karena memang banyak mengamalkan seperti itu ya terkadang mengurangi waktu untuk banyak belajar. Ini putri mboten pareng mboten saha ngoten niku enggak penting itu. Untuk apa gitu. Jadi ini untuk mengingatkan bahwa Rasulullah mengingatkan bahwa Mekah itu mendapatkan satu perlindungan dari Allah ketika diserang oleh tentara gajah, diselamatkan oleh Allah. Wasallatu lan nguasaaken alaihi ngatasi Mekah Rasulullah yang utusan Allah wal mukminina ing pira-pira wong iman. Ini artinya bahwa ketika Mekah akhirnya ditaklukkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah waktu itu sudah di Madinah, itu mereka menaklukkan dengan dengan damai. Wa inna lan tasmini Makkah iku lam tahilla ora halal pemakali ahadin li ahadin ketis seorang kan kalau sebahat iku qabli sadurunge ingsun wa inna ma uhillat lan tetapi netin halalaken li dumateng ingsun sa'atan ing satu waktu min naharin satu hari ini wa inna lan satune Makkah iku yo juga lam tahilla dadi ora halal apa Makkah li ahadin ketis seseorang ba'di setelahku. Jadi Mekah menjadi tidak halal artinya menjadi tanah haram kan itu. Dan ini luar biasa. Semestinya itu kan daerah taklukan itu seluruh harta benda di dalamnya itu bisa dijadikan sebagai harta rampasan perang kan itu. Para wanita dan anak-anaknya itu menjadi tawanan kan itu. Tawanan. Tetapi ketika Rasulullah itu menaklukkan Makkah tidak mengambil harta rampasan perang, wanitanya tetap dibiarkan, anak-anaknya tetap dibiarkan kan itu. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang kesalahannya terhadap Rasulullah sedemikian besarnya. Sedemikian besarnya. Ada sekitar 17 orang yang waktu itu Rasulullah mengatakan itu layak dihukum pancung. Tetapi dari 17 itu sebagian diantaranya kan akhirnya meminta maaf kan itu, meminta maaf. Oleh Rasul dimaafkan atau tidak? Dimaafkan, tidak dihukum pancung. Walaupun ketika minta maaf itu dengan mendekati orang Islam, mendekati orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan meminta ampun kepada Rasulullah kan itu. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu maka betul-betul dimuliakan. Wala tunaffaru lan ora den playu akan apa saidua beburuane si kota Mekah wala yuhtalan ora den putus den potong apa syaukuha kayurine si Mekah. Jadi tidak boleh orang itu memotong sesuatu, orang itu mencabut sesuatu, orang itu membunuh sesuatu di kota Mekah. Kecuali apa? Tadi 5 hewan yang tadi sudah disebutkan. Wala tahillulan ora halal apa sakitatuha apa sakitatuha apa bondo ilang isi Mekah illa limungsyidin kecuali wong kang niaraken. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang di Mekah jangan sekali-kali itu diambil. Kecuali apa? Kecuali sesuatu itu diambil untuk diumumkan. Oke. Makanya teng Mekah niku hati-hati kan itu. Teng Mekah hati-hati. Jadi biasanya orang haji itu apa yang jadi betul-betul kalau Allah katakan ana idzani abdi bi, aku itu sebagaimana yang Allah sangkakan itu kalau kita mengeluh di Mekah itu oleh Allah langsung diwujudkan kan itu. Contoh kan itu, contoh. Ya makanan di Mekah itu walaupun dikatakan ini masakan Indonesia kan itu.
Itu tapi rasanya beda, rasanya sangat beda dengan makan yang kita di Indonesia itu kan itu. Jadi nggak tahu bumbunya atau apa, jadi terasa hambar kan itu. Terus kalau sama begitu sama merasakan gitu sama ngomong, "Beh, lo makanan kok yang ini ora enak blas kan itu." Itu oleh Allah langsung diwujudkan. Jadi mungkin sama selama di Mekah itu makan terasa tidak enak kan itu, tidak enak. Jadi kalau orang itu mencaci makanan seperti itu kan itu. Misalkan mungkin uraman iki. Itu uraman. Akeh copete kan itu, akeh copete. Ya nanti oleh Allah akan diwujudkan sama akan kecopetan kan itu. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kan itu. Ketika saya haji itu ada yang ya mungkin karena dulu pejabat ya. Dia pejabat yang dulu sedemikian dimuliakan oleh anak buahnya. Jadi begitu sampai sana itu ngomong sing iki ora aman iki, makane gak enak. Ya betul, kecopetan bener kan itu, pernah kecopetan. Kecopetan terus dia tuh ngeles setiap hari itu, makan aku gak enak padahal yani ngomong sih enak-enak aja itu ya, apalagi saya kan itu. Jadi ya dinikmati aja kan itu. Oleh karena itu hati-hati kalau di Mekah Madinah itu tidak perlu. Dan semestinya itu satu ajaran yang baik ketika kita di tanah air pun juga kita tidak perlu untuk mencaci apa ya makanan kan itu kan. Makanan gak enak. Ya usah nanti kalau seperti itu terus nanti oleh Allah akan diwujudkan menjadi tidak enak. Apa-apa gak enak kan itu ya. Ya. Makanya saya senang sampean itu. Saya tanya, "Ya apa? Makanan enak tak?" Sawan ngomong enak kan itu. Itu jadi penting kan itu. Jadi itu anak itu tuh abdi bi aku Allah tergantung apa yang disangkakan oleh hambaku. Dan dalam hidup itu kebanyakan seperti itu kan itu. Kebanyakan seperti itu. Makanya hadapilah hidup ini dengan tersenyum, dengan terus berusaha untuk memperbaiki kan itu. Tetapi kita tidak perlu merasakan bahwa apa yang sedang kita alami itu adalah satu kesengsaraan kan itu. Tidak perlu kita dalam keadaan kayak apapun kan itu ya. Sebenarnya dinikmati saja kan itu, dinikmati. Orang yang mau menikmati satu keadaan hidup itu ya hidupnya betul-betul nikmat kan itu. Orang itu kan ada yang kalau tidak tidur di satu kamar yang ber-AC, menggunakan satu spring bed dan seterusnya nggak bisa tidur kan itu. Ini saya sering kali heran, kok ya angel warep turu kan itu. Saya itu dimanapun ngantuk ya turu kan itu, dengan tidak peduli ada bantalnya atau tidak, ada kasurnya atau tidak. Sampai detik ini saya tidak pernah mempermasalahkan itu kan itu. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Sebagian teman-teman saya tidak, yang dulu orang pondok tapi sekarang itu hidupnya sudah, itu kalau mau ketemu harus melalui satu prosedur yang berbelit-belit. Itu mau ketemu saja, hebat ya, birokrasi sekali kan itu kan, birokrasi sekali. Kalau mahasiswa itu menghubungi nggak dijawab-jawab kan itu, sehingga sampean itu galau kan itu kan. Mahasiswa bimbingan biasanya gitu, jadi tanya nggak dijawab-jawab kan itu. Kadang-kadang seperti itu kan. Karena merasa apa? Merasa dirinya sudah sedemikian tinggi kan itu. Ada mahasiswa itu yang ikut mata kuliah, dia itu semester berapa ya? Itu angkatan tahun 2015. Itu semester itu. Itu masih kuliah kan itu. Dan yang dia galau itu, dia itu dia itu masuk ke e-learningnya dosen itu gak berhasil. Dan dia itu menghubungi sampai 5 kali tatap muka tetap tidak berhasil. Tahu ngomongnya, sampean salah mas. Ojo ngono carane. Ketika sampean itu sudah menghubungi secara WA sekali, 2 kali, 3 kali nggak dibalas, sampean ngasih WA, Bapak mohon maaf, saya mau telepon gitu. Kalau telepon kan tidak mungkin nggak dibalas kan itu. Nggak dibalas ditelepon terus kan itu. Kalau ditelepon terus tapi tidak dibalas, ya temui kan itu. Jangan sampai sudah 5 kali tatap muka baru curhat ke saya kan itu, kan lucu. Padahal yang namanya kuliah itu, apalagi kalau kuliah saya, itu kalau sudah 5 kali tatap muka dia tidak kuliah, pasti tidak lulus. Kok bisa pasti tidak lulus? Kan perkuliahan 1 semester itu kan 16 kalian itu. Dan saya sudah membuat satu sistem aplikasi Microsoft Word itu, Microsoft Excel. Ketika seseorang itu tidak hadir lebih dari 25% perkuliahan saya, otomatis nilai akhirnya kosong kan itu. Lah, 25% 16 kali itu kan hanya 4 kali kan itu. Kalau 5 kali berarti sudah lebih kan.
kemarin dia seperti itu kan itu. Tapi memang saya merasakan dosen itu kalau dihubungi solid kan itu, solid sekali. Jadi enak sing maca ibu kan itu. Tapi sampean juga sebagai mahasiswa jangan, saya tuh nggak ya, mahasiswa itu kalau mau ketemu itu jangan langsung mendikte dosennya kan itu. Saya sering kali didikte, kemarin kan juga gitu kemarin itu. Bapak, saya bisa ketemu jenengan sekarang kan itu. Saya tanya, ada apa sih? Mau bimbingan itu. Draftnya sudah saya kasihkan saya atau belum? Belum. Hebat itu kan itu. Pengennya dia itu menghadap saya langsung ditodong. Bimbing, tolong ini. Skripsi sama bimbing kayaknya seperti itu kan itu. Cara seperti itu juga tidak indah kan itu. Dia, caranya gimana kalau bimbingan itu? Kasih tahu Bapak, saya bisa menyerahkan draft saya itu di mana kan itu. Oh, saya letakkan di meja kan itu. Saya kan bisa bimbingan, nah, caranya kan gitu. Jadi podo enak ya, jadi sama-sama enak. Ngeten nggih. Oke, saya kembali ke sini bahwa kita tidak boleh untuk kalau di masjid di Makkah atau Madinah ada sesuatu yang hilang kita ambil kan itu. Wa man utasabana kutila iku dibunuh sapa man atau terbunuh sapa man salau man qatilun fawa bi khairi nadharaini qatilun utawi wong kang den pateni fawa mangko teman iku bi khairi nadharaini ada dua pilihan. Jadi pilihannya apa dua pilihan itu? Pilihannya ya pembunuhnya dikisos atau pembunuhnya itu harus memberikan ganti ya, nilai ganti itu, nilai ganti yang jumlahnya sangat banyak kan itu. Faqala mongko nilai ganti sapa Abbas ilal idkhira kecuali angin suket idkhar atau alang-alang. Jadi kalau suket alang-alang itu boleh dicabut. Ya Rasulullah wa utusan Allah, fa inna maqsuna ingsun iku naj'aluhu fi kuburina wa buyutina fa inna ingsun iku naj'alu nglakoni sapa ingsun hu ing idkhir ing suket alang-alang itu fi kuburina ing dalam beberapa kuburan kita wa buyutina ing dalam beberapa omah kita. Faqala mongko nuli ketika sapa Nabi illal idkhira kecuali suket alang-alang. Jadi kalau rumput alang-alang itu yang sangat sulit untuk dimatikan itu boleh dicabut kan itu, dicabut. Ini artinya apa? Bahwa sesuatu yang teramat sangat mengganggu juga masih tetap boleh. Jadi kalau sesuatu yang biasa-biasa saja tidak boleh diapa-apakan itu, tidak boleh dicabut. Binatang-binatang itu juga tidak boleh dibunuh kan itu. Seperti itu. Nah, yang jadi perdebatan itu. Yang boleh tadi kan hanya 5 tadi kan, 5 binatang. Ya napa nek nyamuk? Gitu tidak nyamuk. Nyamuk itu boleh dibunuh tidak kan itu? Sampai misalkan sedang di padang mahsyar, ngoro-ngoro kan itu tidak peduli di Indonesia seperti apa. Kalau sampai tidak haji dengan VIP itu hanya dengan tenda, terus nanti bawahnya itu ada tikar, yang tikarnya itu bercampur dengan pasir, jadi guatel. Itu bagaimana kalau ternyata ada nyamuknya banyak terus gigit sampean itu boleh dibunuh tidak kan itu? Ini jadi perdebatan kan itu. Jadi perdebatan. Jadi lah nek ngono pakai lotion. Ya ora enggak boleh lotion. Lotion itu apa jenenge sing untuk nyamuk apa namanya itu? Autan gitu. Ya udah pakai autan. Autan itu wangi tidak? Nah, enggak boleh itu berarti sampean pakai wangi-wangian kan itu. Nah, itu makanya saya harus berdoa kepada Allah, ya Allah, mugi-mugi mboten wonten nyamuk kan itu, jadi seperti itu. Ya, itu. Karena nyamuk itu tidak termasuk hewan yang oleh kata Rasulullah itu boleh dibunuh. Bagaimana kalau dikiaskan ya? Kalau dikiaskan boleh, kalau dikiaskan. Kalau saya berbuat, oh itu juga boleh dibunuh, karena itu juga berbahaya bagi manusia kan itu. Dikiaskan dengan yang 5 tadi kan itu. Ngerti? Jadi kalau yang tidak mau mengiaskan ya tidak boleh dibunuh, kalau yang mengiaskan berarti boleh. Wan Abdullah bin Zaid, sang Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala untuk sabajing Nabi, inna Ibrahim Nabi Ibrahim iku harrama ngaramang sapa Nabi Ibrahim Makkah ing Makkah wa da'alan dungaken sapa Nabi Ibrahim li ahliya maring keluargane maring penduduk Makkah. Jadi karena Nabi Ibrahim itu pernah berdoa untuk penduduk Makkah sehingga bisa makan buah-buahan dan seterusnya. Makanya di Makkah itu walaupun di sana tanahnya gersang, tapi buah-buah di sana lengkap kan itu.
Sampean golek apa enek kan itu. Termasuk apa? Termasuk pisangnya yang mulus-mulus dan besar itu di sana banyak kan itu. Jadi di Mekah itu dalam perjalanan nggak ada. Dan penduduk Mekah Madinah ya, para pedagang di Mekah Madinah itu pinter bahasa Indonesia. Pinter. Kenapa pinter? Karena memang jamaah haji di seluruh dunia yang paling sregep untuk belanja adalah ibu-ibu dari Indonesia. Jadi ibu di Indonesia itu sudah dari rumah sudah merancang, wah nanti kalau saya di Madinah ini ada pasar yang murah kan itu, saya tak belanja di sana, diborong gitu. Jadi sampean lihat jamaah haji itu yang paling sibuk belanja itu orang Indonesia kan itu. Dari masjid itu pulang, itu di jalan itu langsung khamsa riyal. Wah itu yang paling banyak mengerubuti itu siapa? Ya orang Indonesia kan itu. Jadi orang Indonesia, makanya orang Indonesia itu diyakini orang sana itu kaya-kaya kan itu. Buktinya apa? Kalau haji senengannya belanja. Saya kata sampean besok ya kalau pas haji seneng belanja tidak ya. Tapi kebanyakan orang haji Indonesia seperti itu. Oke. Wa ini sunah ingsun Rasulullah iku haram tu ngaramakan sapa ingsun al Madinah ta ing Madinah kama harrama sebagaimana ngaramakan sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim maka ta ing Makkah. Wa ini lastuna ingsun iku da'autu dungaken sapa ingsun fi sa'iha ing dalam soknya atau makanan dalam satu soknya Madinah wa muddiha dan makanan satu mudnya di Madinah. Jadi agar seluruh makanan itu ya menjadi makanan-makanan yang barokah. Bimithli kelang contoh ingsun ma utawi barang daang donga bibilan mas sapa Ibrahimu li ahli Makkah maring maring keluarga maring penduduk Makkah. Jadi kalau Ibrahim alaihissalam itu mendoakan penduduk Makkah, maka Rasulullah itu mendoakan bagi penduduk Madinah. Muttafaqun alaih. Wan Ali bin Abi Thalib bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tu kota Madinah itu haramun haram ma baina airin yaiku panggonan kang antarane gunung Air ila Thurin maring gunung Thur kan itu. Jadi ada dua gunung ya di tengah-tengah gunung itulah yang diharamkan, sementara yang di jauh-jauh dari situ ya tidak apa-apa kan itu. Rawan cerita hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Oke, sementara ngaten pengawasan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama pengajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.